Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ikhwatal iman yarhamkumullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ayyuhal mustami'in wal mustami'at, para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan nanti dengan baik. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan yang ketiga ini kita sampai pada materi tentang sunanus saum, sunah-sunah puasa. Tentang kewajiban sudah kita bicarakan pada pertemuan yang kedua. Dan yang ketiga, sunnah puasa nomor 1 adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, sebab dalam makan sahur itu Allah memberikan keberkahan. Sekalipun dengan seteguk air, kurma sebutir, niat sahur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir sahur itu batasan waktunya kira-kira 30 menit sebelum fajar sidik. Jadi kalau subuhnya itu 4:30 ya jam 4 itu selesai sahur. Yang kedua, takjilul fitr, mengsegerakan berbuka. Kalau waktu matahari terbenam sudah jelas, bahasa kita maghrib, sekalipun musola masih belum adzan, segera berbuka. Nah, berbuka sunahnya dengan apa? Sunah berbuka yang pertama dengan kurma ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, penting ganjil. Kalau kurma tidak ada, yang kedua air putih yang tidak dimasak. Air putih yang dimasak, berarti air murni. Yang ketiga, kalau air putih tidak ada, kalau tidak ada, adalah buah yang masaknya tidak kena api. Kalau pisang ya jangan pisang rebus, pisang yang matangnya matang memang dari pohon. Yang keempat, baru manis-manis seperti cola, teh hangat, kopi hangat dan seterusnya. Itu urutan sunnah takjil. Kurma, air putih, sekalipun dengan nesep sedikit air wudhu misalnya di masjid, tidak ada apa-apa, sesep tidak apa-apa. Terus buah masak tanpa dibakar dengan api. Kemudian yang keempat adalah yang masak dengan api seperti kolak dan seterusnya. Setelah itu yang ketiga, ad-du'a, doa qoblal fitr wa ba'dal fitr, doa setelah sebelum takjil. Sebelum takjil, misalnya di hadapannya ada kurma 1 atau 3, yang dibaca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim, ditambah istimewa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru makan kurma. Setelah makan kurma, minum air, setelah minum air baru baca doa Allahumma laka sumtu wa rizqika aftartu. Ada kalimat dhahaba dhama'u, hausku telah hilang. Berarti kalau ini dibaca sebelum minum, ya kita masih puasa. Ini sebaiknya setelah bertakjil, karena keringat dhahaba dhama'u, hausku telah hilang dan otot itu telah basah dengan air. Itu doa yang dibaca. Setelah berdoa, sunnah puasa yang nomor 4, tilawatul Quran atau tadarus Al-Quran. Kapan waktunya? Ya selama bulan Ramadan. Mau siang, mau malam, monggo. Nah, yang paling istimewa itu tadarus sepertiga malam terakhir. Kalau tidak bisa ya kita bagi waktu minimal dari 1 juz atau 1 bulan. Mau khatam 2 kali, 3 kali, monggo. Minimal 1 kali khatam. Itu tilawah atau tadarus. Kalau tilawah itu sendirian, tapi tadarus ada orang lain yang menyimak. Istimewa mana? Istimewa tadarus. Nomor 5, as-shadaqatu, sedekah, infak apapun bentuknya.
tidak harus sembako atau makanan, kita infakkan di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam dari Anas, Rasulullah bersabda, ditanya ayu shadaqati afdal, qala as-shadaqatu fi Ramadan. Ini hadis sahih dari Anas riwayat Imam Abu Dawud. Kapan sedekah istimewa? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat hadis yang lain, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Oleh karena itu berbanyak sedekah. Lah, termasuk sedekah, ini kita masuk berikutnya, termasuk sunnah puasa adalah iftarus shaim, memberi buka. Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Man fatara shaiman falahu ajru shaimin. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, maka si pemberi itu mendapatkan pahala penuh orang yang puasa, sekalipun hanya kurma 1 dan teh 1 gelas. Itu. Berikutnya nomor 7, qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu artinya kalau bahasa kita sekarang adalah sholat taraweh yang dikerjakan setelah sholat isya, baik di rumah maupun jamaah. Kalau tidak ada apa-apa, keadaan normal, monggo di masjid berjamaah istimewa. Kalau ada wabah seperti tahun ini, ada informasi tentang wabah corona yang sudah luar biasa, dianjurkan untuk di rumah karena pertemuan di masjid itu menjadikan penularan. Misalnya yang monggo di rumah, waktunya setelah sholat isya sampai sebelum fajar, mau jam 9 mau jam 10 boleh, mau 8 plus 3 11 atau 20 plus 3 23. Jadi itu tuntunan taraweh atau qiyamul lail dalam bulan Ramadan menurut Islam. Bahkan Imam Anas bin Malik, itu Imam madhab Anas bin Malik, madhab Maliki, di Madinah tarawehnya ditambah 14. Mekah kan 23 dengan witir. Di Madinah tambah 14 sebagai pengganti tawaf. Ketika tawaf di Mekah ada 7 kali tawafan. Nah, karena tarawihnya di Madinah, setiap tawafan 2 rakaat, berarti 14 plus 23 berapa? 37. Nah, di kita belum populer. Kalau mau mulai monggo silahkan, wong itu sunnah. Nomor 8 adalah iktikaf. Iktikaf itu diutamakan di akhir-akhir Ramadan, sepertiga terakhir. Mau dari awal bagus. Bahkan Rasulullah pernah iktikaf mulai tanggal 11. Jadi 11 Ramadan sampai Lebaran. Itu iktikaf. Nanti pada pertemuan terakhir kita bahas khusus iktikaf. Berikutnya setelah iktikaf adalah at-ta'allum wa ta'lim. Belajar atau mengajar ilmu di masjid, di musola, di madrasah, di majelis taklim, itu istimewa di bulan Ramadan. Demikian kajian tentang sunnah puasa. Masuk berikutnya adalah mubtilatu tsawabis shaum. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Secara fikih puasanya oke, sah. Tapi kalau orang itu mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, pahalanya hilang. Cara mangan tapi ora warak-warak, sudah ngelih, kan padha karo ramangan. Jadi orang puasa hanya dapat pahala haus sama lapar. Ada berapa? Ada 5 perkara. Diawali dengan satu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Man lam yada qaulas sur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a siyamahu wa ta'amahu asyarabahu." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang puasa tapi kata-katanya kotor atau melakukan kemaksiatan di siang hari saat puasa itu, maka puasa orang itu tidak Allah terima, hanya dapat pahalanya haus sama lapar.
Khamsatu asya tuhbitus saum ay tubtilu sawabahu. 5 perkara kalau dikerjakan di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka melebur pahala puasa. Ay tubtilu sawabahu artinya pahalanya gugur. 1 al-kadhibu dusta. 2 wal hibatu hibah menggunjing, membicarakan aib orang lain sekalipun kenyataannya ya. Nomor 3 wal namimatu namimah adu domba. Nomor 4 wal yaminul humus sumpah palsu. Sumpah palsu mengatasnamakan Allah, demi Allah saya tidak tahu padahal tahu, itu dosa besar sekaligus menghancurkan pahala puasa. Dan yang nomor 5 wan nadru bisyawah ainil mar'ah, melihat wanita dengan syahwat, wanita lain dengan syahwat, maka gugur pahala puasanya. Itu amalan-amalan yang bisa menghancurkan pahala puasa. Kemudian hikmah puasa. Hikmah puasa di sini saya singkat ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat la'allakum tattaqun. Yang kedua, membina mental jiwa menjadi kuat, sabar, tabah, ulet dan tahan banting, pantang menyerah. Yang ketiga, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, dibersihkan dengan puasa. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan sifat rasa peduli dan sifat adil terhadap sesama dengan puasa itu. Dan yang terakhir, menjadikan jasmani kita sehat, fisik kita sehat. Itu ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian masuk yang keempat adalah amal. Karena sudah ada iman, ilmu, kemudian amal. Nah, yang ketiga sekarang amal. Nah, setelah ilmu itu kita pahami, kita amalkan. Di mana? Di bulan Ramadan saat puasa. Setelah amal, baru yang kelima ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Apapun yang kita kerjakan tanpa ikhlas itu sia-sia. Mulane cara bahasane Imam Ibnu Ruslan wa tahhiril qalba wa shahihin niyah wa tahhidil asbab lal aniyah. Sucikan hati, luruskan niat dalam segala hal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tarhib bagian ketiga ini semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.